Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki nama asli yaitu Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihi salam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena telah berusia lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, kemudian jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil dan orang yang sabar. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi, pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis tersebut sengaja tidak kunjung datang. Namun ketika Nabi Zulkifli istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kembali laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah itu, Nabi Zulkifli memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja mengganggunya ketika beristirahat. Para pengawal pun memperkuat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua tersebut kembali berhasil menyelinap masuk. Akhirnya, para pengawal pun sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli marah ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, kesabaran Nabi Zulkifli kembali diuji dengan keengganan rakyatnya ketika diperintah untuk maju ke medan perang. Rupanya, rakyatnya takut mati sehingga tidak mau pergi berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli menjamin keselamatan mereka. Akhirnya, Nabi Zulkifli pun berdoa untuk keselamatan rakyatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang mati ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Nah adik-adik,
Itulah kisah keteladanan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Ada banyak keteladanan yang dapat kita ambil dari kisahnya tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai orang-orang yang sabar dan juga memuliakannya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berusaha untuk menepati janji. Apabila kita telah berjanji, maka janji tersebut harus ditepati agar kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun beribadah. Dengan keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai kita dan tentunya meridhoi kita untuk masuk ke surganya. Oke adik-adik, itulah dia kisah keteladanan tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam serta mencontoh sifat terpujinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.